Belum 1 minggu dilantik, Prabowo Subianto berhentikan hakim yang membebaskan Ronald Tanur. Dan inilah keterangan dari Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung melalui tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampitsus) telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap 3 orang oknum hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya berinisial ED, HH, dan M di Surabaya. Penangkapan dilakukan karena diduga yang bersangkutan melakukan tindak pidana korupsi berupa suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara tindak pidana umum di Pengadilan Negeri Surabaya atas nama terdakwa Ronald Tanur. Setelah mendapatkan kepastian dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Agung, maka secara administrasi hakim tersebut akan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung, dan apabila di kemudian hari dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka ketiga hakim tersebut akan diusulkan pemberhentian tidak dengan hormat kepada. Itulah tadi keterangan daripada Kejaksaan yang mana 3 hakim akan dipecat dengan tidak hormat dikarenakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Ya, belum seminggu Prabowo Subianto menjabat sebagai presiden langsung memberhentikan 3 hakim terkait vonis Tanur ya. Dan inilah alasan kenapa Prabowo Subianto dibenci. Inilah hakim yang bebaskan Ronald. Prabowo berhentikan hakim yang bebaskan Ronald Tanur. Kayaknya ini deh alasan kenapa selama ini Pak Prabowo itu banyak yang benci. Belum seminggu ngejabat jadi presiden RI aja udah kayak gini. Buat yang udah lupa si Ronald Tanur ini siapa nih, gue kasih tahu lagi kronologinya di bawah ya. Bukan cuma hakim, ternyata masih banyak oknum-oknum lain yang terlibat dalam pembebasannya si Ronald Tanur ini ternyata. Kalau yang biasanya lo punya duit, lo punya kuasa, kayaknya peribahasa itu sekarang udah enggak guna. Inilah salah satu alasan kenapa kalau mau milih pemimpin itu jangan yang miskin. Prabowo berhentikan hakim yang bebas. Itulah pernyataan warga terkait daripada pemberhentian 3 hakim oleh Presiden Prabowo Subianto. Ya, diusulkan oleh Jaksa Agung. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ada 3 hakim yang vonis bebas Ronald Tanur ditahan di Kejati, Jawa Timur. Inilah detik-detik ya pada saat 3 hakim ditahan di Jawa Timur. Ya, karena lokusnya berada di wilayah Kejati, Jawa Timur, kami sebut sepenuhnya demikian kata Kejaksaan Agung begitu ya. Dan inilah detik-detik ketiga hakim itu ditangkap dan ditahan di Jawa Timur. Luar biasa ya. Ini karena memang keluarga sebagai korban melaporkan ya. Dan inilah profil daripada ketiga hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur di Jawa Timur. Dan inilah pada saat penggeledahan di rumah salah satu hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur yang ditemukan uang tunai rupiah, dolar, dan juga emas ya. Ini sudah uangnya tidak kepakai karena digeledah ya, diambil sama kejaksaan. Kemudian bisa jadi ketiga hakim itu dipenjara ya dan dipecat dari hakim. Ini luar biasa ya, kejahatan yang dilakukan oleh hakim ini, di mana orang yang bersalah malah divonis bebas dikarenakan menerima uang sampai miliaran rupiah. Ketiga hakim yang telah memberi vonis bebas kepada Ronald Tanur akhirnya ditahan, dan inilah pernyataan warga. Untuk kita semua, karena ketiga hakim yang telah memberi vonis bebas terhadap Ronald Tanur yang merupakan anak seorang anggota DPR yang telah melakukan penyiksaan kepada pacarnya hingga pacarnya meninggal, kini ketiga hakim tersebut telah ditangkap oleh Kejaksaan Agung karena diduga menerima suap dari vonis bebas yang diberikan kepada Ronald Tanur. Dan ketiga hakim ini definisi orang yang rakus, tamak,
korup, dan goblok. Dan aku bakal jelasin ya betapa gobloknya ketiga hakim ini. Yang pertama, kasus Ronald Tanur ini viral ya, di mana-mana itu rakyat itu memberikan atensi khusus lah terhadap kasus Ronald Tanur, dan CCTV penyiksaan yang dilakukan Ronald Tanur kepada pacarnya itu tersebar di internet dan bisa diakses oleh rakyat. Dan waktu pengadilan ya, jaksa itu memberi tuntutan 12 tahun ya kepada Ronald Tanur. Namun gobloknya ketiga hakim ini, mereka itu literally memberikan vonis bebas coba. Astagfirullah. Ya, lu kalau mau korup ya, kalau mau korup itu pintar sedikit. Maksudnya ya jangan goblok-goblok kali lah. Ya at least dikurangi lah tuntutan jaksa 12 tahun jadi 7 tahun atau 8 tahun. Ini literally divonis bebas. Seolah-olah rakyat itu nggak bakalan marah gitu vonis bebas tersebut. Dan menurut aku pribadi, orang yang korup itu ya layak lah di penjara. Tapi orang yang korup dan goblok itu layak membusuk di penjara. Dan untuk Ronald Tanur, kemarin MA itu telah membatalkan vonis bebasnya dan kemungkinan persidangannya bakal berlanjut. Dan papi lu kayaknya nggak bakalan bisa nyelamatin lu lagi. Jadi enjoy aja lah masa depan yang cerah itu. Sekian dari saya, thank you. Itulah pernyataan warga yang mengatakan bahwa hakim ketika itu goblok dikarenakan kasus Ronald Tanur ini kan begitu viral dan mendapatkan apresiasi dari masyarakat ya, mendapatkan perhatian dari masyarakat. Namun demikian, kenapa tiga hakim itu kok berani-beraninya menvonis bebas Ronald Tanur? Wih, guys, uangnya banyak banget. Uangnya Coba tebak berapa banyak jumlahnya? banget ya. 100 juta? Salah. 1 miliar. Terlalu sedikit itu. Jumlahnya 3,9 miliar rupiah. Hampir 4 Duit miliar. semua itu. Nah, nggak cuma rupiah, ada juga uang dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, ringgit Malaysia, dan yen Jepang. Totalnya 20 miliar rupiah. Wow. Mau tahu nggak uangnya disita dari mana? Ya, dari 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan terdakwa Ronald Tanur dari dakwaan pembunuhan pacarnya. Kan? Tahu kan kasusnya yang sempat ramai tahun lalu, tepatnya 4 Oktober 2023. Waktu itu, si Ronald ini menganiaya pacarnya hingga tewas di tempat karaoke di Surabaya, Jawa Timur. Nah, tindak penganiayaan itu terekam CCTV. Kan udah jelas ya, ada bukti rekaman CCTV, ada keterangan saksi-saksi. Pas sidang putusan tanggal 24 Juli 2024, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yakni Erin Tuadamanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo malah memvonis bebas. Wah, parah sih ini. Akhirnya kan rame tuh di sosmed pada keheranan dan mempertanyakan putusan hakim. Nah, akhirnya Mahkamah Agung membatalkan vonis bebas dari PM Surabaya dan memberikan putusan kasasi bahwa Ronald Tanur harus menjalani penjara selama 5 tahun. Nah, si Ronald ini kan sudah sempat dibebasin, makanya imigrasi udah mencekal nih biar nggak kabur ke luar negeri. Mudah-mudahan segera masuk bui lagi ya. Nah, trio hakim bandel udah ditangkap sama Kejaksaan Agung. Berikut pengacara Ronald Tanur selaku pemberi suap. Itulah berita mengenai suap 3,9 miliar rupiah ya, hampir 4 miliar rupiah yang dilakukan oleh keluarga Ronald Tanur dikarenakan Ronald Tanur meminta dibebaskan dari penjara. Ya, oleh karenanya ketiga hakim itu akhirnya dibebas tugaskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Operasi tangkap tangan Kejagung, tangkap 3 hakim dan 1 pengacara yang membebaskan Ronald Tanur, dan kita dengarkan beritanya. Kejaksaan Agung meringkus 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memutus bebas Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan kekasihnya. Ketiganya diduga terlibat dugaan suap dan gratifikasi. Dolar ini Pak ya. Ini. Dolar. Dalam penangkapan itu, petugas menyita uang 3,9 miliar rupiah, telepon genggam, dan mata uang asing yang jumlahnya kini masih dihitung. Selain itu, 1 pengacara juga turut diringkus. Berdasarkan kecukupan alat bukti dan hasil pemeriksaan, 3 hakim dan seorang pengacara kini telah ditetapkan sebagai tersangka penerima dan pemberi suap. Jaksa penyidik pada Jampitsus menetapkan 3 orang hakim atas nama ED, AH dan F, dan 1 orang pengacara atas nama LR. Itulah berita mengenai 3 hakim dan 1 pengacara yang ditangkap operasi tangkap tangan oleh Kejaksaan. Dan sekarang ketiga hakim itu sudah ditahan di Jawa Timur.